Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sungai Citarum meluap, sejumlah ruas jalan di Kabupaten Bandung terendam banjir dan menyebabkan kemacetan panjang. Ramai jadi bahasan soal susu ikan yang disebut-sebut jadi alternatif pengganti susu sapi. Miris murid SD Negeri Pancing 2, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang terpaksa belajar di luar kelas beralaskan lantai atau terpal. Ramai jadi bahasan soal susu ikan yang disebut-sebut jadi alternatif pengganti susu sapi. Anda mungkin bertanya-tanya apa sih susu ikan itu dan ikan apa yang bisa menghasilkan susu? Ini jawabannya. Pertama dan satu-satunya di Indonesia pabrik susu yang menggunakan ikan sebagai bahan bakunya. Ya, Anda tidak salah dengar. Ikan-ikan kecil ini diolah dan diproses sedemikian rupa dalam mesin biotek. Mesin karya anak bangsa yang dapat memisahkan bagian penting ikan dan tulang. Hasil akhirnya berbentuk susu bubuk siap diminum. Meski susu ikan baru jadi sorotan beberapa hari terakhir ini, ternyata pabrik di Kecamatan Kandang Haur, Kabupaten Indramayu ini telah beroperasi sejak Agustus 2023. Susu ikan merupakan bentuk hilirisasi produk perikanan. Produk ini disebut-sebut bisa menjadi pengganti susu sapi yang permintaannya masih sangat tinggi, namun produksi dalam negerinya belum mencukupi. Tahu kita masih impor begitu besar susu dari luar negeri, ya karena kita masih kurang produk dalam negeri, dan ini sebenarnya bisa disubstitusi dengan susu ikan. Kita punya problem dengan stunting, ini juga solusi. Nah, jadi ini saya kira luar biasa di Indramayu ada inovasi teknologi untuk mengolah hasil laut kita, ikan kita menjadi produk yang punya nilai ekonomi yang sangat tinggi. Lalu, seperti apa kandungan gizinya? Susu ikan diklaim memiliki kandungan omega 3 yang tinggi. Tak seperti susu sapi, susu ikan juga bersifat bebas alergen, tinggi protein, serta mudah diserap tubuh. Dia sama dengan susu seperti itu ya, cuman kita bahan dasarnya adalah dari ikan. Dari protein, asam amino itu dia lebih bagus sebetulnya, 2 kali lipat lebih banyak daripada susu seperti itu, Pak. Tapi meski diklaim punya kandungan gizi yang baik, perlu diingat sumber gizi terbaik berasal dari real food yang tak diproses secara berlebihan. Apakah susu ikan bisa menggantikan susu sapi? Tentunya bagaimanapun sebenarnya, sumber protein yang paling baik adalah dari bahan makanan sumbernya langsung. Baik itu ikannya langsung, daging sapi, atau unggas seperti ayam dan juga telur. Jadi tidak melulu harus susu, karena sebenarnya kita bicara tentang susu ikan ini sebenarnya adalah suatu produk ultra proses yang tetap kandungan nutrisinya akan kalah jika dibandingkan dengan bahan makanan sumbernya langsung seperti yang sudah disebutkan tadi. Setiap bulannya, dengan memanfaatkan tangkapan nelayan lokal, pabrik di Indramayu ini menghasilkan 30 ton susu ikan. Nah, bagaimana dengan Anda? Tertarik mencoba susu ikan? Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Indramayu. Kita beralih ke informasi lain, ruang kelas yang rusak berat membuat murid SD Negeri Pancing 2, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang terpaksa belajar di ruang kelas, beralaskan lantai atau terpal. Perbaikan yang telah diajukan sejak 2 tahun lalu ke Pemkab Karawang belum juga terwujud. Kondisi menyedihkan ini tiap hari harus dijalani para siswa Sekolah Dasar Negeri Pancing 2, Kecamatan Jatisari, Karawang. Murid kelas 4 dan kelas 5 terpaksa harus belajar di lantai teras kelas mereka atau di halaman sekolah beralaskan terpal. Anak-anak pun tak nyaman belajar dengan kondisi ini. Baju seragam jadi cepat kotor dan kerap mengalami sakit punggung akibat duduk di lantai tanpa kursi dan meja terlalu lama. Karena nggak punya kelas. Punya kelas. Kenapa gedung sekolahnya? Rusak. Rusak ya? Mau roboh atau gimana? Iya.
Udah berapa lama dia belajar? 2 tahun. 2 tahun. Belum ada bantuan. Belum. Adek nyaman nggak nih belajar di sini? Gak nyaman. Nggak nyaman ya. Terus harapan adek apa nih ke pemerintah? Semoga kelas ini dibenerin. Di sekolah ini ada 4 ruang kelas yang tak bisa digunakan karena atapnya rusak. 2 tahun tak digunakan, kondisi ruang kelas pun sangat kotor dan berantakan. Pihak sekolah sudah mengajukan anggaran perbaikan ruang kelas ke Dinas Dikpora, Karawang. Bahkan bangunan kelas yang rusak juga telah difoto oleh pengawas sebagai bukti. Namun hingga saat ini perbaikan ruang kelas yang rusak tak kunjung terwujud. Sekolah kita itu belum cukup ruangan kelasnya nggak semua sih, 4 kelas tuh mau roboh sudah rusak, hampir rusak sudah 2 tahun. Kita diiming-imingi begini begitu mau dibangun, tapi sampai sekarang alhamdulillah belum ada realisasi juga dari pemerintah. Itu bangunannya mau roboh atau gimana, Bu? Mau roboh Pak, udah rusak. Ini yang belajar di luar nih kelas berapa aja nih, Bu? Yang belajar di luar ini kelas 4 sama kelas 5. Ini sengaja. Gimana Pak? Karena kan kita kekurangan ruang kelas, kita juga harus mengajar anak-anak juga supaya tidak ketinggalan pelajaran. Jadi bagaimana guru itu untuk mencapai pembelajaran supaya tercapai semua. Jadi kita terpaksa harus belajar di luar begini dengan menggunakan terpal, kadang di lantai gitu. Berapa? Siswa dan pihak sekolah berharap pemerintah Kabupaten Karawang maupun Provinsi Jawa Barat memperhatikan nasib sekolah mereka agar kegiatan belajar mengajar bisa kembali normal dan anak-anak mendapatkan kondisi belajar yang lebih aman dan nyaman. Syamsun Nursyam melaporkan dari Karawang. Masih rendahnya literasi akan ekonomi syariah yang hanya 27% membuat Bank Indonesia perwakilan Tasikmalaya menggelar Festival Ekonomi Syariah yang cinta bangga paham rupiah di kota Tasikmalaya. Kegiatan ini sebagai wujud untuk meningkatkan literasi ekonomi syariah di tengah masyarakat yang secara nasional masih perlu ditingkatkan. Adapun kegiatan tersebut dimeriahkan dengan berbagai pentas pendidikan agama Islam tingkat SMP se-Jawa Barat. Berbagai macam perlombaan dipertandingkan mulai dari tahfiz qiraah, kaligrafi, cerdas cermat hingga fotografi. Dengan ini diharapkan ekonomi UMKM meningkat dan semakin banyaknya penggunaan rupiah di tengah masyarakat. Gitu ya, kita juga selalu melakukan kegiatan edukasi literasi keuangan syariah. Modelnya kegiatan yang ini kita juga sering melakukan dengan perguruan tinggi gitu ya, teman-teman semua untuk belajar tentang ekonomi syariah. Jadi banyak kegiatan yang kita lakukan dan tentunya kita lakukan dengan bersinergi. Jadi tidak hanya dengan Bank Indonesia, kita gandeng dengan masyarakat ekonomi syariah, dengan OJK, dengan berbagai pihak Pemda dan termasuk kegiatan hari ini dengan BAI. Ini salah satunya juga salah satu bentuk kita memperkuat literasi itu. Jadi dari lomba-lomba itu kan tetap ada storytelling gitu ya, lomba cerdas cermat itu kita masukkan muatan-muatan yang terkait dengan ekonomi syariah dan cinta bangga paham rupiah. Gitu. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan bertugas Hefrin Mariana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.